Selamat malam, Ibu Paula Dewanti, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan juga teman-teman sekalian yang menonton video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Good Life Platform Home Service. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, saya Amanda Mahalita dengan NIM 210050043. Lalu ada Clara Eugenia Punto dengan NIM 2100510. Lalu ada Nadia Jacqueline dengan NIM 2100594. Lalu ada Tia Sabella dengan NIM 210050206. Dan yang terakhir ada Yuliana Anggi dengan NIM 2100588. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Tia Sabella. Bella, silakan. Baik, presentasi saya ambil alih. Saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Good Life. Good Life sendiri hadir karena kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mencari dan memilih jasa home service yang dapat diandalkan. Sehingga dengan adanya Good Life ini, kebersihan dan kenyamanan bukan hanya menjadi kebutuhan, tapi juga menjadi gaya hidup yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu, yang dapat menjadi platform yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana meningkatkan kualitas dan inovasi layanan, serta menyusun paket yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dua, bagaimana menentukan harga yang kompetitif dan fleksibel. Tiga, bagaimana Good Life dapat memastikan kesediaan layanan home service di berbagai lokasi dan meningkatkan aksesibilitasnya. Keempat, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Good Life dan merancang kampanye promosi yang efektif untuk menarik pelanggan dan mitra usaha. Berikutnya, tujuannya yaitu pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pasar untuk meningkatkan layanan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kedua, menentukan strategi penetapan harga yang kompetitif dan fleksibel. Ketiga, mengidentifikasi wilayah dengan permintaan pasar untuk mengoptimalkan layanan. Keempat, yaitu mengidentifikasi saluran promosi yang efektif untuk membangun kampanye promosi yang dapat menekankan manfaat Good Life dan menarik pelanggan yang potensial. Berikutnya ada manfaat akademis dan manfaat praktis yang dapat teman-teman baca pada slide ini. Berikutnya, ruang lingkupnya yaitu penelitian ini mencakup analisis strategi pemasaran Good Life yang berfokus pada efektivitas kampanye promosi, kualitas layanan seperti home cleaning, reparasi barang, penyediaan asisten rumah tangga, dan lainnya. Strategi branding juga menjadi fokus dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini akan mengukur kesadaran masyarakat terhadap Good Life dan penerimaan mereka terhadap konsep kebersihan sebagai gaya hidup. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Berikutnya. Pada slide ini menjelaskan tentang stage of the art. Berikutnya. Gambaran umum perusahaan Good Life berbasis di Denpasar, Bali, memiliki tagline Be a Better Life with Us, dengan visi menciptakan sebuah platform di bidang home service yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan customer. Misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik. Kedua, membantu customer menemukan jasa home service. Ketiga, membuat usaha-usaha di bidang home service semakin dikenal oleh masyarakat. Deskripsi perusahaan, Good Life merupakan sebuah platform yang dibuat untuk menjadi jembatan bagi customer dan usaha-usaha dalam bidang home service. Produknya yaitu jasa home service yang terdiri dari jasa cleaning, reparasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebersihan. Tujuan perusahaan yaitu sebagai solusi bagi orang-orang yang menginginkan jasa home service
dan juga menjadi wadah bagi usaha-usaha di bidang home service. Fokus perusahaan yaitu jasa booking online, kedua menjadi wadah untuk usaha dalam bidang home service, tiga bekerja sama dengan ekspedisi, empat terhubung dengan seluruh usaha di bidang home service, 5 mitra yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab, keenam menyediakan kebutuhan berupa cleaning supplies. Berikutnya, presentasi saya kembalikan kepada Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bella. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Clara. Clara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Amanda. Jadi yang pertama itu ada analisis SWOT. Kekuatan atau strength dari Good Life adalah penyajian layanan home service yang berkualitas, memiliki harga yang terjangkau untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, memiliki akses ke layanan yang mudah karena dapat diakses melalui handphone atau HP, customer service 24 jam, dan jasa booking online yang memudahkan customer untuk membuat atau melakukan janji dengan mitra, dan customer juga bebas menentukan waktunya. Selanjutnya, weaknesses atau kelemahan dari Good Life. Yang pertama tuh customer service lambat dalam merespon pertanyaan atau keluhan pembeli karena beroperasi 24 jam, kan pasti yang direspon pada siang hari atau jam kerja dan di luar jam kerja itu pasti ada perbedaan. Selanjutnya membutuhkan koneksi internet, jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang yang di daerahnya memiliki akses internet. Opportunities atau peluang, yang pertama membuka peluang bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, kebanyakan orang-orang itu menyukai hal yang instan, cepat, hemat, dan efisien di zaman modern dan globalisasi ini. Dan yang terakhir, di zaman ini banyak orang yang workaholic atau sibuk bekerja, sehingga membutuhkan jasa-jasa dari pihak lain untuk memperingan tugas mereka, seperti untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Next. Struktur organisasi. Jadi, setiap perusahaan itu punya struktur organisasi yang berbeda-beda. Good Life sendiri, struktur organisasinya dapat dilihat di slide ini. Next. Di slide ini ditampilkan tugas dan jabatan dari orang-orang yang bekerja di Good Life. Teman-teman dapat baca dan lihat, tugas tersebut di slide. Next. Oke, target pasar. Jadi kami ini menargetkan orang-orang yang berusia 18 hingga 70 tahun, dengan status itu sudah menikah maupun masih lajang, dari kalangan ekonomi menengah ke atas di seluruh kota besar di Indonesia. Kami menargetkan anak-anak atau orang-orang yang berusia di 18 tahun itu, karena pada usia tersebut tuh banyak yang sudah mulai tinggal sendiri dengan berbagai alasan seperti untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Kami melihat bahwa, hal tersebut membuat kami sadar bahwa banyak orang yang membutuhkan jasa home service, tetapi terkadang kesulitan dalam mencari jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Spektrum manajemen project itu terbagi 3. Yang pertama ada people atau manusia, di mana Good Life ini, unsur manusianya itu semua anggota kelompok kami, beserta tim IT developer, dan customer serta mitra dari Good Life. Problem atau masalah dari Good Life adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi yang mudah digunakan, serta memberikan fitur lengkap, dan bagaimana pemasaran akan dilakukan agar menarik perhatian pelanggan untuk menggunakan aplikasi kami. Proses sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama dari sisi pembuat aplikasi, yang kedua dari sisi pemasaran. Dari sisi pembuatan aplikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu fase definisi, di mana menentukan desain serta fungsi-fungsi yang diperlukan. Terus dari fase pengembangan itu membuat atau mengembangkan setiap bagian dari aplikasi hingga fungsi-fungsi yang di dalamnya. Dan fase pemeliharaan itu fase di mana melakukan perubahan serta penyesuaian agar, memenuhi kebutuhan customer. Selanjutnya sisi pemasaran itu terbagi 3, yang pertama tahap segmentasi, yaitu tahap membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Lalu
ditentukanlah, kriteria-kriteria yang sesuai dengan, sesuai dengan Good Life ini. Segmentasi demografisnya itu orang usia 18 hingga 70 tahun, geografisnya itu seluruh kota besar Indonesia, dan psikografisnya itu orang-orang yang membutuhkan jasa home service. Terus tahap targeting adalah tahap menilai ketertarikan dan minat konsumen lalu memutuskan segmen pasar mana yang menjadi target pasar. Nah, target pasar kami adalah yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan tahap positioning adalah tahap di mana perusahaan itu membuat strategi agar, Good Life itu bisa selalu diingat dan menjadi top of mind customer. Caranya dengan membuat, tagline yang sederhana, yaitu "Be a better life with us". Diharapkan tagline ini dapat membuat customer mengingat Good Life sebagai platform home service. Next. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga jika suara saya kurang enak didengar, karena saya sedang sakit. Saya balikan ke Amanda, terima kasih. Baik, terima kasih Clara. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nadia. Nadia, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikut. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berjalan pada handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing, dan lain sebagainya. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk hiburan paling banyak digemari oleh hampir 70% pengguna telepon seluler. Karena dengan memanfaatkan adanya fitur game, musik player, sampai video player, membuat kita menjadi semakin mudah menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun. Perancangan interface yang digunakan sebagai alat bantu yaitu Canva. Pertama, Canva. Canva yaitu suatu aplikasi website online yang membuat berbagai fitur seperti presentasi, resume, pamflet, browser, grafik, infografis, spanduk, penanda buku, buletin yang digunakan untuk mempermudah pembuatan media pembelajaran yang menarik. Kedua, Figma. Figma adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka atau interface pada suatu website ataupun mobile apps. Next. Metode penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini berfokus pada calon konsumen potensial Good Life, yaitu individu yang masih lajang maupun sudah menikah dengan rentang usia 18-70 tahun yang menggunakan smartphone dan selalu aktif di media sosial dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki permasalahan dalam menemukan jasa home service yang sesuai kebutuhan. Sumber data. Sumber data untuk penelitian ini dapat meliputi beberapa data yang didapat melalui studi literatur seperti melalui pencarian tren langsung di Google Trend untuk menilai seberapa banyak orang yang mencari tentang jasa home service, data jumlah penduduk di Indonesia yang sudah menikah, dan observasi terhadap sekitar untuk menentukan calon konsumen potensial Good Life. Data lainnya berupa data dari dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan layanan home service, serta berasal dari ulasan pengguna dari platform home service lainnya. Berikut metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah marketing mix method, atau yang biasa dikenal dengan metode strategi 4P. Seorang ahli bernama Jerome McCarthy menyederhanakan 12 elemen tersebut ke dalam 4 elemen, yaitu produk atau produk maupun jasa, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, atau yang biasa disebut dengan istilah 4P. Penjelasan 4P, produk atau produk adalah hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Price atau harga adalah jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual untuk barang atau jasa yang dibelinya.
Harga menggunakan penawaran yang dapat didistribusikan di pasar sebagai mekanisme ekonomi. Place atau tempat adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Promotion atau promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Penerapan marketing mix 4P pada Good Life. Pertama, produk. Layanan yang disedia mulai dari layanan bersih-bersih rumah, asisten rumah tangga, babysitter, dan pendamping lansia. Good Life memperluas layanannya dengan menawarkan perawatan dan perbaikan peralatan rumah dan kantor. Selain itu, Good Life menyediakan paket cleaning supplies dengan berbagai harga bagi yang membutuhkan berbagai peralatan untuk membersihkan. Good Life juga menawarkan jasa iklan untuk memasarkan usaha mitra di aplikasi, seperti melalui carousel berjalan dan pop-up dengan biaya terjangkau. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Anggi. Anggi, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Ini merupakan tampilan interface dari aplikasi Good Life. Yang bagian kiri itu merupakan tampilan onboarding dari Good Life. Bagian tengah merupakan tampilan register dari Good Life. Dan bagian kanan merupakan tampilan login dari aplikasi Good Life. Selanjutnya ada tampilan lokal di bagian kiri. Di bagian tengah ada tampilan home dari aplikasi Good Life. Di bagian kanan ada tampilan profile bagi para pengguna. Selanjutnya juga ada detail toko dari aplikasi Good Life. Di bagian tengahnya ada detail item. Di bagian kanannya itu ada detail order dari para pengguna. Selanjutnya ada tampilan review di bagian kiri dan di bagian kanan ada tampilan delivery dari Good Life. Baik, yang kedua itu ada price. Good Life menetapkan harga layanan home service berdasarkan jenis layanan dan mitra. Pendapatan diperoleh melalui biaya admin 3% dari mitra dan biaya layanan Rp1.000 dari pelanggan per transaksi. Sumber pendapatan tambahan berasal dari iklan dan penjualan cleaning supplies. Berikutnya itu ada paket iklan untuk mitra. Yang pertama ada paket Elite dengan harga Rp74.990, yaitu iklan ditampilkan melalui pop-up dan carousel berjalan selama 3 hari. Yang berikutnya ada paket Master dengan harga Rp149.990, yaitu iklan ditampilkan melalui pop-up dan carousel berjalan selama 1 minggu. Yang kedua ada paket Super dengan harga Rp284.990, yaitu iklan ditampilkan melalui pop-up dan carousel berjalan selama 1 bulan. Next. Berikutnya ada harga paket cleaning supplies. Yang pertama ada paket biasa dengan harga Rp139.999, di mana berisikan alat-alat membersihkan. Yang kedua ada paket lengkap dengan harga Rp490.990, yang berisikan paket biasa tetapi dilengkapi dengan alat-alat reparasi. Selanjutnya itu ada paket super lengkap dengan harga Rp949.999, yang isinya paket lengkap tetapi dilengkapi juga dengan sebuah setrika uap. Yang terakhir itu ada paket wow dengan harga Rp1.549.999, yang berisi paket super lengkap tetapi dilengkapi dengan sebuah vacuum cleaner. Ketiga itu ada Place, di mana Good Life adalah platform terlengkap dengan menyediakan layanan home service. Melalui aplikasi mobile, pelanggan dapat mengakses berbagai barang dan jasa yang ditawarkan oleh Good Life.
Platform ini memberikan rekomendasi layanan yang sesuai dengan lokasi terdekat pelanggan dan memudahkan akses dan penggunaan layanan. Yang terakhir itu ada promotion, di mana Good Life menggunakan Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook sebagai saluran utama untuk memberikan informasi dan layanan terbaru dari Good Life. Strategi kreatif yang digunakan itu mencakup konten edukatif, informatif terkait dari Good Life sendiri. Konten di feed akan dibuat atau diunggah selama 1-3 kali seminggu, sedangkan story diunggah setiap hari. Serta akan dilakukan live streaming seminggu sekali, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang produk menarik dan beberapa informasi mengenai Good Life. Baik, itu saja presentasi saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan, yaitu mengenai strategi pemasaran. Nah, jadi kami akan melakukan beberapa strategi pemasaran di Good Life, yaitu yang pertama, membuat konten yang menarik. Kami akan membuat konten yang berupaya untuk memberikan informasi kepada pelanggan dengan mudah dan juga membuat pelanggan tertarik. Yang kedua yaitu melakukan live streaming di media sosial. Dengan ini kami juga bisa membuat customer dan perusahaan dapat saling berinteraksi melalui tanya jawab terkait aplikasi Good Life, baik itu tentang kelebihan, tutorial, maupun kendala yang mereka hadapi selama menggunakan Good Life. Yang ketiga yaitu membentuk customer service otomatis. Jadi kami akan membentuk suatu sistem otomatis layaknya seperti chatbot pada customer service kami. Ini tujuannya agar setiap pesanan dan customers bisa dibalas setiap harinya dalam waktu 24 jam. Yang keempat yaitu memvariasikan platform komunikasi secara daring. Good Life juga akan memberikan opsi media komunikasi lainnya seperti email dan live chat pada aplikasi karena saat ini di era digital ini jangkauan pelanggan semakin luas. Dan yang kelima yaitu kami akan meningkatkan engagement kepada pelanggan, di mana kami melakukannya dengan cara yang pertama bisa mengirimkan pesan ucapan terima kasih melalui email atau platform lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan engagement dan memberikan penawaran spesial kepada mereka. Dan juga kami akan meminta review atau ulasan, dan juga di mana kalau mereka sudah memberikan ulasan pertama kali, mereka juga akan bisa claim voucher. Dan yang keenam yaitu ada menawarkan secara langsung. Dan jadi kami juga akan berpartisipasi dalam event atau acara seperti bazar dan lainnya. Jadi kami akan mendirikan booth ataupun berkeliling secara langsung untuk mendatangi calon pelanggan untuk menawarkan produk Good Life. Yang terakhir yaitu melakukan survei. Kami juga akan melakukan survei tentang kepuasan dan pengalaman pelanggan selama mereka menggunakan Good Life, yang dimana ini bisa membantu perusahaan untuk mengimprove ke depannya. Nah, jadi agar penerapan strategi pemasaran yang sebelumnya saya sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar, jadi di sini kami sudah menentukan jadwal kegiatan penerapan strategi pemasaran yang dimana di dalamnya berisikan 9 poin yang kami lakukan dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan dari Good Life, yang dimana Good Life ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis mobile yang memudahkan pelanggan untuk mencari dan memesan berbagai layanan home service. Jadi kami di sini menyediakan home cleaning, perbaikan, reparasi, dan lainnya, yang dimana aplikasi ini dibuat dengan visi menciptakan sebuah platform di bidang home service yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan customer. Jadi dalam pembuatan rancangan interface ini kami mengkombinasikan dua aplikasi yaitu Canva dan Figma. Dari sisi strategi pemasarannya kami menggunakan marketing mix method yang dimana penjelasannya bisa kalian lihat dalam slide presentasi, dan juga beberapa penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Good Life itu kami akan membuat konten yang menarik, melakukan live streaming, membentuk customer service otomatis, dan juga memvariasikan platform komunikasi secara daring atau online. Dan juga kami akan melakukan strategi pemasaran dengan meningkatkan engagement kepada pelanggan, melakukan penawaran langsung, dan melakukan survei kepada pelanggan. Adapun saran yang bisa kami berikan untuk pengembangan aplikasi Good Life ini yaitu yang pertama, Good Life ini merupakan platform digital yang
menyediakan jasa home service. Jadi dalam penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat rancangan interface dan strategi pemasaran dengan menerapkan metode marketing mix 4P. Dalam penelitian ini tidaklah sempurna dan juga kedepannya memerlukan perbaikan dan juga pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa menganalisis aplikasi ini dan juga bisa dikembangkan menjadi berbasis web sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap dalam presentasi kami. Kiranya presentasi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.